Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Ernita Gaul. Saya dari kelas Kewirausahaan Lanjutan kelas 52. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis yang telah saya buat. Yaitu di sini saya membuat tentang brownies mini. Adapun latar belakang dari proposal saya ini, saya akan bacakan, yaitu dalam aktivitas sehari-hari kita tentu saja membutuhkan makanan sebagai bahan pokok kita untuk memiliki tenaga, ya kan, untuk memulai aktivitas keseharian kita dan juga untuk menghasilkan energi agar kita bisa melakukan keseharian kita dengan maksimal. Nah, salah satu jenis makanan yang kita konsumsi yaitu berupa camilan. Selain makanan pokok atau makanan utama yang kita konsumsi 3 kali sehari, kita pasti membutuhkan cemilan ya untuk sebagai pelengkap nutrisi harian kita. Nah, di mana makanan berat seperti lauk pauk dan juga nasi yang kita makan sehari-hari kadang membutuhkan makanan cemilan dengan rasa yang manis. Jenis cemilan yang favorit di masyarakat dan di berbagai pihak, contohnya salah satunya adalah brownies, yang mana menjadi topik dari proposal bisnis saya kali ini. Nah, siapa sih di sini masyarakat yang gak suka brownies, ya kan? Kita sebagai anak muda pastinya juga suka brownies karena rasa brownies ini yang enak, lembut, manis, ya kan? Dan juga brownies ini sendiri sudah memiliki tempat yang tersendiri, bisa dibilang, di hati masyarakat. Namun jika kita ingin memakan brownies yang dijual di pasaran biasanya berukuran besar, berukuran mirip seperti kue bolu ya teman-teman. Nah, keunggulan brownies yang saya buat kali ini di proposal saya yaitu brownies mini, di mana memiliki ukuran yang lebih kecil daripada brownies yang dijual di pasaran, sehingga lebih mudah untuk dimakan dan juga lebih cantik kelihatannya. Keunggulan brownies mini ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan camilan yang tidak berukuran besar sehingga cukup mudah dibawa. Nah, selain mudah dibawa juga seperti yang saya bilang tadi, mudah untuk dikonsumsi. Adapun struktur organisasi dari usaha saya ini, yaitu nama usahanya Brownies Mini, si kecil bikin lagi, di mana si kecil bikin lagi ini saya buat sebagai slogan atau ciri khas dari Brownies Mini saya. Bidang usahanya sudah pasti makanan ringan ya, makanan cemilan ya teman-teman. Nama produk saya adalah cemilan Brownies Mini. Adapun alamat dari pembuatan Brownies Mini ini sendiri yaitu di Jalan Hang Tuah Ujung, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Nah, selanjutnya visi dan misi perusahaan. Visi saya yaitu menjadi rumah produksi homemade atau buatan tangan yang mampu memproduksi cemilan yang mengenyangkan dan juga menyehatkan, yang dikenal masyarakat luas dan dijadikan sebagai pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan. Nah, diharapkan brownies yang saya buat ini menjadi salah satu pilihan yang disukai oleh masyarakat dalam hal konsumsi cemilan ya teman-teman. Adapun misi yaitu menghasilkan produk berupa brownies mini yang bersertifikat halal dan juga bisa dikonsumsi semua orang dan dengan rasa yang mengenyangkan dan mengutamakan kebersihan dan kehigienisan produk yang dibuat. Nah, di sini karena merupakan seperti latihan ya bagi mahasiswa jurusan pemasaran, saya pastikan membuat brownies yang halal untuk teman-teman yang beragama muslim, jadi bisa dinikmati oleh semua orang dan menjamin kebersihan dan kehigienisan produk yang saya buat. Nah, lalu yang kedua ada tujuan dari saya mendirikan usaha ini adalah untuk yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan lanjutan yang dibimbing oleh Bapak Asnuriandi. Yang kedua untuk mendapatkan laba, karena setiap usaha atau bisnis pasti yang dicari adalah laba atau keuntungan. Lalu yang ketiga memberikan variatif pada bentuk brownies umumnya, yang mana brownies umumnya ini kan berbentuk memiliki ukuran yang besar dan juga desain yang bisa dibilang itu saja. Jadi saya ingin membuat inovasi baru di mana menggunakan brownies yang ukurannya lebih kecil, jadi bisa mudah dibawa dan lebih dekoratif, lebih inovatif gitu desainnya. Lalu tujuan yang terakhir adalah mencapai penjualan yang melebihi target. Ya, saya harapkan usaha ini bisa melebihi target yang akan saya tetapkan. Lalu yang ketiga, keunggulan produk. Produk usaha ini memiliki keunggulan yang dimana satu, yang pasti berkualitas dan terjamin kehigienisan atau kebersihannya karena merupakan buatan sendiri, jadi bisa terjamin kebersihannya. Yang kedua, memiliki ukuran yang relatif mudah dibawa karena sekali lagi ini adalah brownies mini di mana ukurannya pasti lebih kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, atau memiliki ukuran yang travel size. Lalu keunggulan yang terakhir memiliki varian rasa yang beragam yang tidak membosankan. Nah, dimana kita tahu
brownies ini rata-rata rasanya pasti kalau tidak coklat, tiramisu. Nah, saya di sini ingin membuat brownies yang rasanya lebih unik, yang jarang ditemukan di pasaran luar. Lalu yang keempat, analisa pasar. Analisa pasar tentu dibutuhkan agar produk ini bisa terjual secara efektif dan efisien ya teman-teman. Karena itu analisis pasar diperlukan untuk mengetahui tentang produk ini secara mendetail, dan analisisnya adalah sebagai berikut. Analisis yang pertama yaitu kekuatan produk. Nah, kekuatan dari produk yang saya pilih ini adalah bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik itu rentang yang usia muda dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia pun bisa menikmati brownies mini ini. Lalu yang kedua, higienitas dalam bahan dan proses pembuatan. Karena ini merupakan buatan tangan sendiri, jadi saya menjamin tentang kebersihan dan kehigienisan dari makanan yang saya buat. Yang ketiga, harga yang relatif terjangkau semua masyarakat. Nah, di sini karena target pasar saya sebenarnya adalah para remaja dan juga mahasiswa, maka saya membuat brownies ini di rentang harga sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah, di mana sangat terjangkau ya untuk segala kalangan. Nah, namun selain memiliki kelebihan, tentunya setiap produk memiliki kekurangan. Adapun kekurangan atau kelemahan produk saya ini, yaitu produk ini bisa dibuat sendiri sebenarnya oleh masyarakat luar atau oleh konsumennya sendiri. Lalu yang kedua, memiliki ketahanan yang tidak terlalu panjang, karena ini merupakan kue yang mengandung mentega ya teman-teman, jadi tidak terlalu tahan untuk beberapa lama, dan juga sekali lagi karena ini homemade atau buatan pribadi, jadi tidak menggunakan pengawet sehingga lebih cepat basi. Lalu yang ketiga, kelemahannya yaitu pesaing dengan produk-produk yang sejenis. Sebenarnya brownies mini ini kan sudah lumayan banyak ya penjualnya di luar, jadi diharapkan bisa mampu lah untuk bersaing ke depannya. Lalu peluang dari produk ini yaitu satu, pasar yang diminati orang banyak, yang dimana brownies sendiri merupakan salah satu cemilan yang disukai oleh masyarakat ya. Yang kedua, ditawarkan langsung kepada calon pembeli, jadi tidak melalui tangan ke tangan atau distributor, sehingga memiliki peluang bisnis yang lebih menjanjikan. Lalu rentang harga per potong kue brownies mini ini saya bandrol dari harga 5.000 hingga 10.000 rupiah tergantung dari topping yang diberikan. Harganya masih berkisaran terjangkau dan murah untuk konsumen. Lalu yang kelima, promosi yang dilakukan untuk kue brownies ini dilakukan dengan cara memberikan brosur kecil kepada pembeli, dan juga menyertakan voucher untuk setiap pembelian 3 pieces brownies gratis 1 pieces brownies. Yang selanjutnya, analisis yang selanjutnya yaitu tempat atau lokasi penjualan. Penjualan produk ini dilakukan pada tempat yaitu seperti kantin, tempat mahasiswa dan orang-orang makan dan beristirahat, serta menjualnya langsung kepada tangan konsumen. Yang kelima, detail produksi. Adapun peralatan atau alat-alat yang saya gunakan dalam produksi brownies ini adalah baskom, sendok, cetakan kue, panci, kompor gas, dan pisau. Dan bahan-bahan yang saya gunakan yaitu tepung instan brownies untuk brownies, air, telur, keju, gula, dan margarin, serta topping pilihan lainnya. Nah, cara pembuatannya sendiri cukup gampang, yaitu siapkan wadah berupa baskom yang lumayan besar agar lebih gampang ya mengadonnya. Kemudian masukkan tepung instan brownies, lalu masukkan bahan-bahan penambah berupa gula, margarin, telur, dan 5 sendok gula dan 5 sendok air ke dalam wadah. Aduk semua bahan sampai merata dengan sempurna, lalu tuang adonan ke dalam cetakan dan adonan siap untuk dikukus hingga setengah matang. Setelah setengah matang, baru toppingnya kita berikan seperti keju atau topping yang lain. Lalu bisa lanjut dikukus hingga adonan matang. Nah, keuntungan yang saya perkirakan dari bisnis ini, dimana saya bermodalkan gula 1/4 Rp4.000, susu kental manis 2 saset Rp3.000, tepung brownies instan 1 saset Rp13.000, telur 1 butir Rp2.000, keju 6.000 rupiah, dan dengan total Rp28.000. Dengan bahan tambahan yaitu beberapa bungkus plastik 6.000 rupiah. Jadi totalnya bahan baku dan bahan tambahan itu menjadi Rp34.000. Lalu perhitungan keuntungannya, harga jualnya saya jual di rentang Rp5.000 kali 30 cup atau 30 pieces, menjadi hasil penjualannya Rp150.000 dengan HPP pengeluarannya Rp34.000 dan diperoleh laba kotor sebesar Rp116.000. Nah, dari penjualan ini, dari laba kotor ini dipotong lagi untuk biaya penjualan, pembuatan brosur, biaya listrik,
biaya lain-lainnya sebesar Rp45.000, sehingga laba bersih saya adalah Rp71.000. Nah, demikianlah kawan-kawan presentasi dari proposal bisnis saya, di mana saya mengharapkan brownies mini yang menjadi bahan proposal ini bisa terrealisasi dengan baik, dan saya tutup yaitu dengan beberapa kalimat lagi ya. Nah, produk brownies mini yang dijual ini diharapkan bisa lebih dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan bisa dipasarkan atau mendapat sasaran dari rancangan tersebut. Juga diharapkan produk ini mendapat perhatian yang baik, yang besar, agar produk ini bisa terus dibuat berkelanjutan dengan usaha yang lebih berkembang besar. Demikianlah presentasi dari saya. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dalam proposal bisnis ini, dan kepada Bapak dosen Asnur Yandi, kalau bisa memberikan saran dan masukan, saya akan dengan senang hati. Dan kepada teman-teman yang kalau memiliki masukan juga, saya akan terima. Dan semoga usaha ini bisa berkembang lebih pesat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.